Dari 2015 sama yang zaman sekarang, ekspor importnya bedanya apa sih? Kalau menurut aku ya, sebenarnya di sana itu juga sepi loh. Sepi. Sepi. Serius? Itu pernah ngerasain paling lama lu delay berapa lama sih? Paling lama delay setahun. Hah? Itu tahun 2017 ke tahun 2018. Kok bisa? Masa ya? Padahal dulu aku tuh impiannya lulus kuliah cari kerjaan yang gaji 1,5 juta aja udah enough gitu. Saking bener-bener lack of money banget gitu. Jadi kayak punya standar emang rendah gitu dulu kan. Ya, by the way, thank you ya si Henny buat waktunya, buat supportnya, udah datang ke Jubelio di acara meetup nih. Jadi kita kedatangan sekarang owner dari Cabi Toddler Shop ya. Oke, ini namanya juga CV3 anak burung karena anak gue 3. Anaknya 3, ya. bener. Kenapa nggak CV3 anak buah gitu? 3 anak gue. Kurang cuco ya kayaknya. Soalnya anak gue tuh kayak burung kecil-kecil gitu minta dikasih makan terus gitu. Lucu umur deh. berapa sih? Sekarang sih udah gede-gede ya. Umur berapa sekarang paling gede? Sekarang yang paling gede 14, 12, Oh, udah 10. ya, udah belunya juga bisa kemana-mana. Bisa kemana-mana, tapi ada rasa ini kan kalau dulu diajak mau ngikut, sekarang diajak udah nggak mau udah ikut. nolak gitu kan. Ini nggak liburan loh. Kemarin lebaran udah kita pergi ke China. Pure Chinese Jakarta berarti. Berarti Feng Shui-nya lu percaya Feng Shui? Percaya Feng Shui setelah ada kejadian-kejadian. Kejadian-kejadian. Oke, berarti bisa baca aura lu ya? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Tapi tau lah kira-kira ini kalau ketemu orang ya karena kita sering sosialisasi kan. Jadi bisa nebak-nebak. Coba baca gue, Ci. Lu kayaknya orang easy going banget gitu ya. Terus? Apalagi ya? Ini langsung dari ininya nih. Langsung dari pakarnya. Soalnya gue kalau ngobrol sama dia, percaya sama sedikit gue karena by phone tuh kayak gue ya karena gue juga ini juga sih percaya itu karena dulu temen gue kan gue dulu di Lazada di Matahari Mall kan temennya seller Chinese semua jadi mau nggak mau gue ke bawah gue percaya gitu-gituan ya, bukan gitu-gituan saya emang percaya sih Feng Shui itu ada gitu dari bentuk hidung dari itu ngaruh. Nah kalau itu gue nggak bisa baca sampai sejauh itu sih. Cuma kayak misalnya kayak interview karyawan gitu. Pas ngomong ya kayak oh ini orangnya kayaknya nggak bisa nih nggak cocok jadi tim gue gitu. Ya sebenarnya bukan berarti apa dia nggak bagus ya, tapi nggak cocok aja sama kita gitu maksudnya ya kan ada yang dibilang CEO ini ketemu CEO ini ciong nih gitu kan ada aja bukannya berarti nggak bagus kan karena energinya aja nggak sama gitu kan bener kan. Ini kita ngomongin Cabi Toddler Shop ya berarti ini produknya sepatu anak ya. Iya benar. Ini dari tahun berapa Ci? Kita establishnya dari tahun 2013. 2013 langsung CV? Enggak. Belum, personal dulu? Personal dulu. Oke, kenapa lah sepatu anak? Awalnya aku jualan baju anak. Nah terus lama-lama makin lama kan ada sepatu anak kan dulu masih jarang ya. Yang online punya kan modelnya agak bagus tuh ya kan. Agak lain lah gitu. Murah dan bagus gitu kan. Jadi aku coba masukin dikit-dikit. Kok ternyata hokinya lebih ke sikil gitu. Kayak gitu. Hokinya lebih ke sepatu ya? Iya, sepatu, kaos kaki. Pokoknya yang tentang kaki-kaki gitu deh. Oke. Langsung spesifik unisex atau men atau? Enggak, kita unisex. Kan anak-anak bisa cewek bisa cowok. Bisa cowok. Tapi kan warna ngaruh kan tuh? Kalau warna biasanya ya misalnya kayak biru, hijau, pink gitu. Tapi kita ada biasanya satu variasi bisa cewek cowok. Jadi anak cewek cowok bisa kembaran gitu. Oke. Startnya kids atau baby Ci? Startnya kids. Kids. Berarti umur 2-3 tahun ya? Ya, sebenarnya aku dari 0 sampai 12 tahun sih. Dulu jualan baju juga segituan. Terus sekarang yang bajunya itu udah nggak malah? Baju udah nggak sama sekali. Berarti fokus di ini. Apa keunikan lu Ci, sepatu lu? Keunikan sepatu ya. Kalau aku kan sekarang udah mulai banyak udah mulai banyak model-model yang aku develop sendiri. Jadi karena kan desain sendiri? Ya, aku develop sendiri sama pabrik. Jadi kayak aku ke China meeting sama factory, terus kayak jadi nggak ada lah modelnya di tempat lain. Tapi model aku juga cukup lengkap juga. Jadi yang di competitors ada, di aku juga ada. Apa aja modelnya Ci? Model dari sneakers, flat shoes, boots ada. Terus sendal yang anak kecil banget tuh yang cicit, sepatu lampu. Banyak sih kita. Yang paling laku apa kategori lu? Paling laku sneakers. Oh ya buat casual anak-anak ya. Cewek cowok sneakers paling laku. Basket size lu berapa sih? Basket size itu mungkin per ini 100.000 kali ya. 1.000 macam oke banget sih. Gitu. Ini sebelum lu buka bisnis ini, gue pengen agak narik ke belakang diri nih. Background lu. Oh suram itu suram. Nggak, background lu maksudnya emang bisnis kuliahnya atau Enggak, gimana? Jadi aku tuh kuliah di Untar, jurusan akuntansi kan. Nah waktu itu tuh kondisinya lack of money gitu.
Ya, bukan dari keluarga yang susah-susah banget. Makan ada, tempat tinggal ada, tapi emang dari orang tua tuh agak ketat masalah keuangan. Gitu kan. Jadi emang bener-bener kalau mau beli handphone, mau beli apa ya nggak bisa gitu. Ya cuman cukup kuliah toh, makan cukup, ongkos cukup udah gitu kan. Jadi terus waktu itu ada telepon random itu nawarin aku jadi sales kartu kredit awalnya. Kerja ya kan. Terus aku pikir oh boleh juga deh, aku coba ya. Aku ketemu satu cece-cece juga. Nah dia ajarin aku tuh jadi sales kartu kredit. Pas dicoba kok bulan pertama aku gajian 2 juta. Tahun itu tahun 2002, sorry. 2002 gede lah. 2002 kan gaji 2 juta. Wah gila. Masa ya? Padahal dulu aku tuh impiannya lulus kuliah cari kerjaan yang gaji 1,5 juta aja udah enough gitu. Saking bener-bener lack of money banget gitu. Jadi kayak punya standar emang rendah gitu dulu kan. Terus ya udah bulan kedua gajian lebih gede lagi nih 5 juta gitu kan. Ya udah habis itu aku kerja terus di kartu kredit itu. Gitu. Berarti bisa dibilang lu sekolah akunting. Berarti bisa dibilang, dan lu punya tadi punya mimpi lah, punya roadmap lah bisa dibilang, after lu kuliah, yang itu sih kan sebenarnya ya kerja kantoran, akunting lah bisa dibilang, jadi finance lah gitu. Berarti lu belum sadar kalau lu ada jiwa salesnya pas kuliah? Belum berani bermimpi besar ya kayaknya ya dulu ya. Kenapa sih? Karena lingkungan sih. Tapi after lu ditawarin itu jadi sales kartu kredit awalnya, lu kayaknya gua menjiwai nih. Itu gitu. ngebentuk banget sih. Ya karena lu bulan pertama langsung gede banget kan. Itu sebenarnya ada dibantuin nama. Ya walaupun itu kalau misalnya orang nggak, emang kan menurut gua kalau orang yang frontliner itu ada sedikit gift menurut gua gitu. Ya, emang bisa dipelajarin, tapi kalau orang yang dibantu dengan gift itu jauh lebih gampang. Bener gak sih? Gitu. Dan lu salah satu orang yang dikasih gift, makanya di bulan awal langsung mantep kan, bulan kedua mantep, grafiknya langsung tinggi. Nah mulai di situ lu aware kalau dunia lu di sales gitu. Abis itu kerja sales terus gitu kan. Terus kan waktu itu di kartu kredit itu kan tetap ya namanya seperti yang tadi kita bilang ya kan, namanya hidup ini ada pasang surut gitu kan. Nah jadi kalau dulu tuh kartu kredit itu paling mantep jualannya itu kok karyawan-karyawan bank. Gitu, karena data mereka tuh kayak lebih valid gitu loh. Jadi kayak misalnya aku kerja di bank A, aku nawarin karyawan bank B, itu mereka tuh lebih suka gitu loh. Oh malah cross itu malah lebih suka ya? Suka mereka. Kenapa tuh? Mungkin karena kalau karyawan bank itu kan lebih stable kerjaannya kan, orangnya lebih nggak macem-macem, kualitas kreditnya lebih bagus. Gitu. Tapi kan dia harusnya punya kartu kredit yang di bank A itu kan, tempat dia kerja itu kan. Iya, tapi kan orang kan boleh punya various kartu kredit kan. Tapi dia butuh gaya hidup harus lebih tinggi. Enggak, dulu jualannya tuh caranya jadi aku bawa hadiah. Umpama misalnya ke satu gedung nih, ke Bank A misalnya, ke building yang apa, yang Bank A yang emang pusatnya di situ. Gitu. Saya aku ada kenalan satu, kok bantulah kok bikin kartu kredit, nanti aku kasih misalnya boneka gitu. Aku inget dulu awal-awalnya sih aku main itu boneka. Soalnya aku inget ya waktu itu aku bawa 2 kantong sampah gede, boneka, naik busway gile. Itu dari emang itu cara jualan lo atau di profit kantor? Enggak, cara jualan aku. Nah ini yang gue bilang gift gitu, nggak semua orang itu punya ide gitu Ci. Iya benar sih. Terus pas lu naik bis bawa boneka itu, terus ke kantor gedung, customer ya kan, terus nawarin, ayo lah Ci bantuin Ci bikin kartu kredit kan. Kalau kartu kredit kan sebenarnya kan kita bisa jualnya karena gratis kan. Kan gratis annual fee tahun pertama, nanti tahun kedua tinggal tutup gitu. Jadi mostly banyak orang, apalagi ngelihat mungkin kayak aku friendly gitu kan sama mereka, jadi yaudah bantuin gitu. Terus kan ada gift-nya juga, ada hadiah gitu kan. Dulu macam-macam sih, pernah bawa, yang paling berat itu aku pernah bawa set teko sama gelas 6 biji. Itu beli di Carrefour 19.000 kalau nggak salah. Iya kan? Iya, masih masuk nih. Karena kan kalau satu kartu kredit approval aja itu paling minim aku dapat komisi 250 sampai 400.000. Iya kan, lu ngeluarin 19.000 masih cuan kan? Masih cuan, benar. Gitu. Nah itu yang gue bilang. Pas gue, by the way disclaimer ya, gue baru ketemu Ciheni tuh sekarang setelah kita kenal 2021. Setelah 4 tahun. Hampir 5 tahun lah ya. Gitu. Ini baru ketemu nih kita di sini nih gitu. Jadi thank you meet up nih gitu. Jadi gue juga maksudnya bukannya ini ya kita juga ngobrol by WhatsApp juga kelihatan orangnya nih gacor nih, gue bilang nih. Maksudnya karena gue orangnya juga gitu Ci. Maksudnya bisnis tuh nggak perlu repot lah gitu, asal lu cuan gue cuan ya sikat gitu kan, nggak perlu yang
harus Jangan diperibet. ya lu tahu gue Jangan lah diribetin orang gitu ya. gitu asal lu cuan maju ya pasti gue juga ikut maju lah gitu begitupun ya, sebaliknya asal jangan sampai dua sisi ya ciong kan Iya, gitu kan benar. yang penting kan maju terus gitu. Ya, selama pakai Jubelio sih emang aman sih, terbantu banget bener. Alhamdulillah Kayaknya bisa sebenarnya ya menurut gue ya perbedaan zaman dulu sama gue sekarang jualan online itu karena kan sekarang ada omnichannel ini kan. Jadi kan kayak kalau dulu kan kita setiap hari admin itu di toko A udah terjual barang ini satu. Jadi kan setiap hari kerjaan mereka tuh harus ngurusin stok gitu loh. Ya. Toko B, toko C, toko D gitu harus nurunin stok gitu kan. Nah itu aja udah wasting time banyak banget gitu kan. Nah, itu COVID itu sebenarnya juga apa ya? Sengsara membawa nikmat itu. Ya kalau buat penjual online ya. Soalnya aku ingat waktu itu ya momennya. Kan COVID meledak. Terus ya udah selama COVID itu aku pindah gudang. Jadi dari bener-bener dari ruko ke bener-bener ke pergudangan gitu. Kayak dream warehouse. Gitu. Tapi ya aku nggak akan bisa pindah gudang ya, jujur aja ngomong. Nggak akan bisa pindah gudang kalau nggak ada sistem dari Jubelio loh. Thank you banget lu, Ci. Iya benar. Gitu. Karena kalau nggak, kamu bayangin, aku punya barang segitu banyaknya model, segitu banyaknya size. Terus admin aku suruh benerin stok satu setiap hari, gila. Tapi sekarang udah ini kan, SKU, ranking itu udah lancar kan? Aman banget kan, ya. Dulu ingat banget di gudang lama ya, kalau ada satu orderan kita input manual, terus kita kasih tambahin di bawahnya itu misalnya JNE, JNT gitu, terus nomor C-nya di bawahnya, terus dia ketik manual, nama, alamat, nomor telepon, gila. Belum cetak nomor resinya satu-satu ke sales center, ya kan, itu aja udah makan berapa jam kan? Iya, makanya pas temen aku kasih tau aku, kan ini dapat dari temen kan, ada loh kayak gini omnichannel namanya Jubelio. Wah gila, aku bilang ini life savior banget ini, bener. Ya alhamdulillah lah, gitu. Walaupun ya sekarang maksudnya komputer makin banyak, gue sih percaya berarti kan bisnisnya growth kan, mau bisnis modelnya gitu. Ya apalagi kan ya tentunya dari China sekarang banyak banget kayak gini. Bahkan di Indonesia ya ada beberapa yang ini, tapi yang stabil gue sih market leader masih Jubelio sih, gue pede sih. Gitu. Okay. Ini Cabli Tudor Shop ini kan udah mateng lah bisa dibilang ya. Masih scale up lah. Ya scale up lah. Masih struggling. Ya bukan bisa bilang bukan startup lagi kan. Udah scale up ya, namanya bisnis pasti struggle lah di poin-poin tertentu. Nah after ini apalagi sih yang mau lu ini nih? Bikin. Enggak, maksudnya di online apa lu mau ke offline atau lu mau ke ini scale up-nya atau gimana? Sebenarnya ada impian sih pengen branding toko offline sebenarnya. Tapi semenjak kerja sendiri ya ada beberapa worries sih. Gitu. Waktu ya. Ya kan. Terus sama sebenarnya kondisi ini itu aku tuh udah nyaman banget gitu. Emang harus di stretch keluar, iya benar. Emang harus keluar dari zona nyaman gitu ya. Jangan keluar, di stretch. Orang kan nyari nyaman hidup mah. Iya benar. Iya di stretch nyamannya biar lo challenge lagi. Iya sih benar sih. Gitu. Tapi toko offline sekarang oke kok. Ya offline juga oke benar. At least lo ya sekarang trennya yang gue lihat klien-klien Jubelio itu mereka pop up dulu Ci. Oh pop up store ya. Cobain. Jadi pressure-nya nggak gitu gede. Iya ngetes market biar mereka bisa ngelihat produk lu juga, terus branding, awareness. After itu misalnya rame lu ikut berapa pop up market itu, ya kenapa nggak lu buka store? Karena orang balik lagi. Iya benar sih. Gitu. Emang sekarang boleh dipelajari itu. Apa nih model bisnisnya dulu kan dari offline ke online. Nah dari sekarang ke online pop up market offline. Oh iya balik lagi ke offline. Balik lagi ke situ Ci. Karena gimana emang nggak ada yang ngalahin serunya belanja kayak ngeliat barang gitu kan? Ya gimana ya, offline udah jalan ratus ribuan tahun. Iya bener. Gitu apa? Kayak ngerasain bahan. Iya gitu, kan? gitu. Nah after cobain itu kan ke kaki anak. Apalagi sepatu kan, size kan beda-beda kan. Harus bener. nyobain dulu, habis itu mau beli online mau beli offline kan terserah. Iya jadi lebih puas gitu ya. Nah gitu maksud gua kan experience-nya dapat di offline, ketika udah tahu size-nya dan ininya cocok beli di online. Iya benar. Gitu. Nah itu yang the real omnichannel Ci. Iya. Jadinya customer centric itu ngerasain experience semua. Oh iya benar. Gitu. Nah coba ada offline. Boleh. Emang ada impian ke situ gitu. Pop up dulu dulu gitu, acara-acara bazar gitu-gitu. Iya, harga lu oke kok gitu. Iya dong. Gitu. Harga udah jelas oke. Kan total SKU berarti banyak banget dong. Banyak banget kan terakhir aku lihat ya itu nggak tahu itu mungkin akhir-akhir tahun lalu ya. Kayak udah 19.000 SKU.
Itu Gitu. kalau nggak ada sistem habis gitu. Iya. Ini gue selalu mes sama single owner sih. Karena lu harus dari barang apa operasional, Dari hulu sampai hilir sendiri. finance, dari strategi marketing, ini lu yang ngerjain pasti kan? Enggak sendiri sih. Aku punya tim tercinta aku. Iya, tapi at least kan otaknya satu. Oh iya sih. Gitu. Iya. Kan kalau gue kan berempat. Oh iya Gitu. benar. Gue bagian yang komersial, ini produk, yang ini finance gitu kan. Ada bagi tanggung jawab lah. Ada bagi ya. tanggung jawab. Nah, lu nggak ada keinginan pengen punya Pairing gitu. Belum sih. Nggak tahu ya, mungkin aku tipe orangnya tuh ya kecil gede yang penting punya sendiri mungkin gitu ya. Terus udah gitu tim aku menurut aku selama ini udah very supportive. udah support banget. Terus kayak bisa diajak mikir bareng, bisa diajak ngobrol bareng, gitu. Udah kayak keluarga lah gitu. Oke. Udah berapa lama sih ini timnya paling lama? Yang paling lama kerja sama aku itu kayak udah 10 tahun ya Farida ya. 10 tahun? Oh iyalah, itu mah udah tahu lu luar dalam beneran. Mau lu dateng muka lu ditekuk juga dia ngindar. Ya, keseringan dia yang lebih ngomelin gua ya, Pak ya. Kalau misalnya gua kerjanya lama apa ya kan, Pak? Keseringan dia yang ngomelin aku gitu. Tapi ya emang berarti lu manajemen tim lu juga bagus sih. Blessing kayaknya ya itu. Ya. Nah itu gue bilang ada gift yang dimana tuh nggak bisa dipelajarin di mata kuliah sih. Iya benar, blessing gitu. Maksudnya kenyamanan tim itu, lu santai tapi pasti kan orangnya kan, bener gak? Bener gak? Kalau bener gak? Gitu orangnya nggak ribet tapi tahu tujuannya. Nah itu karena coba divalidasi karakter gue tuh sama dia tuh agak mirip soalnya. Nggak micromanaging kan lo? Iya benar, nggak micromanaging kan? Nggak pernah turun langsung. Percaya ke teman, ke tim, gini-gini. Paling kalau misalnya ada yang kurang pas, kita ngasih insight dikit, ya balikin lagi ke mereka kan? Ada loh karyawan aku yang nakal-nakal kemarin, yang apa? Di gudang tidur gitu misalnya, ya kan? Gitu. Ya kalau dibilangin sekali 2 kali udah nggak cocok ya berarti ya mohon maaf berarti kamu udah nggak cocok jadi tim kerja aku. Bener. Gitu kan ya kita realistis aja gitu kan simple kan simple gitu sama gue kalau misalnya ada apa gue bisa dibilang nakal gitu nggak di semua divisi yang paling sebetulnya paling santai itu komersial kelihatannya tapi paling keras sih ya paham nggak maksudnya jadi tanggung jawab paling tinggi turnovernya paling tinggi. Oke. Gitu karena menurut gua percaya kalau lu nggak bisa satu energi di sini, bukan berarti rezeki lu di luar nggak ada. Iya benar. Gitu. Soalnya ya lu ngapain maksain lu di sini buat tiap bulan buat tiap bulan dapat penghasilan, tapi soalnya nggak di sini. Ya, dan lu cuma dapat penghasilan aja, tapi lu nggak growth, percuma. Ya, better lu di luar, ya mungkin rezeki lu jauh lebih besar. Nah, kadang kan orang perspektifnya cuma satu, Ci. Kalau misalnya kita kasarnya kita pecat lah, gitu. Mikirnya yang salah kan perusahaan. Iya benar. Padahal kan belum tentu. Padahal harusnya 2 arah dong mikirnya. Iya benar. Soalnya kejadian juga ada dulu tim gue awal-awal Jubilio tuh sama tuh kerjanya tidur gini padahal sales tuh di kantor gitu-gini tapi gue nggak terusin probationnya kan dia lebih suka nge-DJ gini-gini sekarang jadi DJ itu udah tenar jadi DJ berarti emang bidangnya di DJ nah maksud gitu gue itu tuh yang mungkin orang-orang mikirnya nggak sampai situ gitu bener. Daripada lu di sini kayak gue nggak perangkapin lu di satu kandang gitu, padahal lu punya skill yang atau opportunity yang bisa jauh lebih gede di tempat lain. Ya sekarang jadi gitu kan. Nah itu makanya jangan ya kita nggak bisa nyalain pola pikir orang sih ya. Iya benar. Kadang orang mikirnya satu arah gitu. Tapi gue selalu mikir kalau ke tim gue, kalau bisa lu punya mindset minimum 3 atau 4 deh. Dari sudut pandang. Jangan pernah 1 atau 2 doang aja. Biar nggak kaku gitu ya. Biar nggak kaku, biar lu bisa ngeliat dari point of view semua. Iya benar. Gitu. Oke. Sini keren juga ya. Mindsetnya 4, 3 sampai 4. Oke, baik lagi ke bisnis sih. Ini kan scale up lu nanti mungkin impian lu ya buka offline. Nah selain ini lu akan buka kategori lain nggak? Kategori lain need more courage.
kayaknya kalau sendiri belum ya. Oke. Karena kalau menurut aku kondisi aku sekarang ini kan udah cukup. Mungkin kayak lebih pasang kacamata kuda aja, tetap jalanin si sepatu anak ini, cabai toddler ini gitu. Bener-bener kembangin sampai maksimal aja gitu. Oke, untuk yang cabai toddler shopnya, tapi untuk yang bisnis lain lo mungkin akan butuh partner ya? Iya, bisnis lain mungkin akan butuh partner. Ya, iya sih, agree. Karena kalau lo semua kerjain, iya, habis lu sih. Benar. Kerja mulu. Kadang-kadang kita kan juga pengen nonton Chinese drama, ya. Namanya apalagi cewek ya kan? Chinese drama, bukan Korean drama tuh. Bener si kan? drama. Sekarang udah pindah trennya, belok dikit ya nggak? Tapi oh ya Chinese drama yang ini ya apa? Yang di Instagram, Facebook yang itu yang pendek-pendek nah, itu kena tuh gua. Seru banget kan? Iya. Itu sampai jam 3 pagi loh. Capek banget deh bener-bener. Tapi itu gua sempet kena tuh. Kayak tapi gua nggak sampai bayar sih, tapi gua nyari gitu. Iya. Kayaknya maksudnya tapi karena enteng kali ya, apa mungkin kita? Ya. Tapi emang China itu pinter sih. Dia ngehantam orang-orang yang stres kali ya. Iya mungkin ya. Jadi gitu. Kayak relate aja gitu. Iya, jadi dikasih tontonan enteng, itu kitanya menikmati banget. Iya, gitu. Bener. Apalagi dikasih iklannya kan 2 menit 3 menit kan. Terus pas dipotongnya nanggung. Terus pas ukuran handphone lagi ya. Nah, lu kena udah bayar ya? Ada. Gue kena tuh, sempet kena tapi gue nggak sampai bayar sih, gitu. Kalau lagi kerja, aduh udah nggak mau ngeliat-liat gituan lah, gitu ya kan. Kalau pas lagi lihat buru-buru swipe gitu. Kalau nggak bisa mantrang di situ, bener, gitu. Itu kenapa ya? Emang keren banget sih Cina sih. Karena gimana ya, nggak tuh ceritanya relate juga mungkin ya. Terus gitu kan kayak seru gitu kan. Tapi kan itu kan kayak kasarnya film-film FTV zaman dulu, Ci. Kayak film bener, kayak sinetron. Gitu. Apa ini ya? Apa karena bahasanya beda aja gitu? Apa kita kayak nostalgia zaman dulu kali ya? Bener. Apa gua rasa tuh algoritmanya kenanya umur-umur 30 ke atas dah. Kalau yang Gen Z nggak dapet. Nggak dapet kayaknya deh. Soalnya kayak ya bener kan, lu dapat nggak? Belum. Ya kan yang dibuat 30. Sampai dapat ya. Kayaknya algoritmanya di atas 30, Ci. Devina suka nonton nggak Devina? No kan, bener Ci. Berarti algoritmanya di atas 30 tuh. Nah kalau Korean drama juga aku suka nonton sih sebenarnya. Tapi kalau emang kayak gitu lebih menghipnotis nggak tau kenapa. Gue Korean drama nggak berani nonton. Bukannya nggak suka. Bukannya nggak suka ya, tapi nggak berani. Karena ya itu panjang. Takut bablas. Bener. Gitu. Jadi gue kalau Korean kayak bukannya nggak suka, tapi gue better menghindar kayak film sedih gue. Film sedih gue juga gue hindarin. Iya, karena kebawa. Iya, nanti kita kebawa moodnya jadi sedih. Gitu. Bukannya nggak suka, tapi Korean drama tuh kalau nonton ya itu nagih. Gitu. Takutnya itu. Nah, ini kita ngobrolin sedikit ekspor import ya. Ini kan lu barang dari manufacturer dari sana kan. Sekarang keadaan manufacturer gimana sih ekspor import? Kalau menurut aku ya, sebenarnya di sana itu juga sepi loh. Sepi. Serius? Jadi kalau yang paling terkenal di China itu kan Futian Market itu kan. Yang distrik 1, distrik 2 itu. Nah itu kalau ke sana, kalau nggak lagi hari raya China, aduh sepi banget. Kok bisa? Jarang kita ketemunya itu pasti either sama orang Afrika atau orang Bangladesh. Gitu. Dari Indonesianya sepi? Indonesia ada banyak. Ada beberapa. Tapi maksudnya kayaknya orang China-nya sendiri nggak tahu gimana, jarang kelihatan di situ gitu loh. Kecuali misalnya lagi festival kayak kemarin tuh 1 sampai 5 Mei kan mereka lagi festival. Nah pas aku lagi di IU kan, nah itu baru crowded banget memang. Gitu. Semua orang China ngumpul di situ gitu. Tapi udah lewat tanggal itu, kok sepi lagi gitu. Jadi kalau aku ngeliatnya seperti mall yang nggak terlalu jalan. Padahal mindset kita yang di Indo kayaknya tuh di sana hektik banget ya. Hektik banget, iya. Ternyata tapi enggak loh. Enggak segitunya tapi heran ya, mobil mereka yang orang ibu itu, mobilnya tuh either Tesla atau BMW atau Audi gitu. Mungkin udah melewati fase itunya kali, Ci. Mungkin ya, orang kaya lama mungkin orang kaya lamanya. mungkin. Udah punya banyak customer gitu ya. Tapi ekspor import ini maksudnya udah lebih tertib gitu dibanding perbedaan deh, gue pengen tahu deh perbedaannya ekspor import. Lu kan pemain lama nih 2013 ya bisa. Tadinya ngambil dari importer sini. Oke. Lu starting dari sana ngambil dari China 2015. Nah, sama ya jauh juga sama aja. Dari 2015 sama yang zaman sekarang. Ekspor importnya bedanya apa, Ci? Sekarang mesti sih lebih simpel ya.
Lebih simpel. Oke. Lebih simpel, terus udah gitu. Mungkin kayak kalau mau nge-link ke China juga udah lebih gampang, gitu ya kan? Oke. Misalnya kayak mau nyari-nyari apa kan, sekarang udah banyak banget informasi kan di internet kan. Misalnya kayak mau nyari furniture, misalnya pergi ke Fosan gitu, ya kan? Misalnya mau cari mesin-mesin berat, pergi ke Shantong gitu. Yap. Jadi ya udah banyak informasi aja. Proses gitu. Proses importnya? Proses masuknya sama aja sih sebenarnya. Sama aja. Tapi kan ada sempat barang itu kan delay. Itu pernah ngerasain paling lama lu delay berapa lama? Paling lama delay setahun. Hah? Itu tahun 2017 ke tahun 2018. Kok bisa? Kan waktu itu ada kebijakan nggak boleh masuk kan. Jadi barang kita, aku kurang paham ya, mereka taruh di mana, mereka titip gudang gitu. Gitu kan. Jadi kan kita urusin titip gudangnya. Nah itu pada saat datang ke sini, pada saat barang datang ke sini, itu either udah basah, barangnya udah lembab gitu kan. Oke. Ya setahun. Iya, setahun udah gitu kan, pasti deket pinggiran laut kan, tetap naruhnya kan. Terus sewa gudangnya juga mahal banget gitu kan. Kalau dibagi-bagi itu, kalau dibagi-bagi per CBM mungkin ya, mungkin misalnya biasanya 3,5 juta. Nah bisa jadi 11 per CBM, 11 juta per CBM kayak gitu. Itu jadi bisa 3 kali lipat. Jalan terus setahun. Sewa ininya. Sewanya jalan terus, bayar terus. Tapi pas udah bisa ini barang banyak yang rusak. Iya. Karena lembab tadi kan. Ada yang kena basah. Itu di situ drop banget dong. Drop banget itu, stres banget waktu itu. Terus sampai aku nyari barang juga, maksudnya nyari barang lokal gitu. Tapi kan emang udah keliling ke factory kan buat kalau untuk harga gitu ya. Maksudnya kalau buat kayak yang sepatu sejenis. Yap. Kalau untuk inilah buat yang ini harganya emang belum masuk, iya. China kan, emang ini banget sih. Misalnya aku tanya nih, kalau bikin sepatu ini biasa kita budget di sana sekian ya kan. Ya anggap dia tambah-tambah ongkir sekian gitu. Nah bisa nggak bikinin aku sepatu yang kurang lebih sama, nggak harus sama banget. Mungkin kayak modelnya sejenis, bahannya sejenis gitu loh. Yang kita develop satu model lagi yang beda gitu. Tapi mereka nggak kuat di harga. Nggak kuat di harga ya. Berarti kan lu udah berusaha untuk ngangkat UMKM Indonesia, tapi emang lu juga bisnis juga harus saing harga sama yang lain gitu kan. Ya itu sebenarnya gue juga pernah ngomong sih di konten gue, kalau jadi presiden manufacture yang gue gedein sih. Iya benar sih. Serius gue invest di situ dulu. China kan juga invest berapa puluh tahun dia sampai sekarang kan baru monetize kan gitu. Kita kan apa ya kayak Swiss aja. Kenapa Swiss kota coklat? Padahal kita suppliernya. Oh ya, dia fokus gitu ya. Kita bahan mentah udah dijual. Kalau kita soalnya nggak di manufacture dulu, baru diekspor gitu. Itu yang sebenarnya gue juga udah bilang gue pengen jadi presiden sih. Kalau gue jadi kalau gue jadi presiden, manufacture sama pariwisata yang paling gue gede. Iya benar. Soalnya Indo itu sebenarnya emang potensi itu gede banget loh. Wah, marketnya. Apa aja ada gila di sini. Ya apa aja kan? Juga laku sebenarnya. Terus human resource-nya juga banyak gitu kan. Tinggal trainingnya aja gitu kan. Oke. Thank you banget waktunya Ci, sehat-sehat. Thank you juga. Sukses juga buat bisnisnya. Nanti gue follow up next year loh. Kita ketemu di Gading ya. Dekat kan tuh. Oke. So, boleh thank you. Minggu ini boleh, minggu depan boleh. Minggu depan lah. Minggu ini kan ini udah Selasa. Udah Rabu, Kamis, Jumat gitu ya kan. Ya bisa sih. Nantilah kita ini gue WhatsApp deh. Gue lihat jadwal lu aman kan jadwal apa? Nggak free every day, tapi bisa lah, bisa dikondisikan. Iya kan. Apalagi kalau ada bobo duitnya gitu kan ya. Iya, kita kan pasti duluin gitu ya kan. Siap-siap kita sambil ngopi sambil santai gitu. Iya, boleh. Siap. Oke. So, thank you waktunya Ci ya. Thank you juga nih, udah diundang. Udah filled honor, udah diundang.